Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Jawa ya, ke Pulau Jawa, pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia. Dan untuk kali ini saya ajak Anda untuk mengenal sebuah suku yang ada di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya suku ini kalau bisa dibilang ini sebenarnya adalah suku Jawa juga sih, tapi mereka memiliki suatu ajaran tersendiri yang mereka akhirnya menyebut diri mereka sebagai orang Samin ya, atau orang Sikep atau suku Samin atau suku Sikep ya. Nah guys, suku Samin atau suku Sikep ini sebenarnya berawal dari seorang tokoh yang bernama Samin yang berasal dari sebuah desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ada seorang yang namanya Ki Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859 dan dia dianggap sebagai orang yang residivis atau di zaman Belanda ya, atau penjahat yang keluar masuk penjara. Tapi meskipun begitu, dia itu dikatakan sebagai orang yang baik hati ya bagi masyarakat yang ada di sana, karena ketika dia itu mencuri, nah dia itu tidak gunakan untuk dirinya sendiri, tapi digunakan untuk orang-orang yang lainnya. Dan kegiatannya itu dilakukan untuk berjuang melakukan pergerakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan Samin ini dikatakan juga sebagai seorang pemimpin yang sangat dihormati ya, terus kemudian guru kebatinan dan juga raja tanah Jawa, ini menurut masyarakat Samin. Nah guys, masyarakat Samin ini mewarisi budaya tani dan tinggal berkelompok di daerah tertentu. Dan mereka itu sih sebenarnya pada awalnya ya, karena berdirinya gerakan Saminisme ini berada di Kabupaten Blora ya, di Jawa Tengah ya guys ya. Tapi kemudian akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, ada suku Samin yang menyebar sampai ke luar wilayah Blora di Jawa Tengah, dan mereka itu sampai ke Kabupaten Kudus, ke Pati, Gerobokan, Rembang, Bojonegoro, dan juga daerah Ngawi. Nah guys, meski di tengah kehidupan modern, mereka tetap memegang ajaran Saminisme dari leluhur mereka ya. Jadi mereka itu sangat setia ya dengan ajaran Saminisme ya, yaitu tentang keluguannya, kejujurannya, dan juga sikap apa adanya yang bagi masyarakat lain dianggap nyeleneh atau berbeda. Nah, tapi di balik itu ada pesan terutama mengenai kejujuran yang diteladani dari kehidupan suku Samin ya guys ya. Nah guys, masyarakat Samin sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa suku ini bukan merupakan suku yang tersendiri ya, atau mungkin yang asalnya itu ada dengan sendirinya, tapi ini memang merupakan pecahan ya dari keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep. Nah, sedulur itu adalah bermakna saudara, sedangkan sikep itu adalah senjata guys. Nah, mereka itu memang sih ya, mereka itu nggak ini ya guys ya, mereka nggak malu ya dicap sebagai orang bodoh sama orang luar, karena sebenarnya sih sikap mereka itu yang seperti itu maksudnya ya. Nah itu karena mereka itu ya nggak pingin ini sih, nggak pingin mencelakai orang, dia itu nggak pingin menjelekkan orang kayak gitu. Dan selain itu mereka juga punya sifat yang cukup bagus ya untuk ditiru ya, seperti sifat gotong royongnya yang tinggi, terus kemudian kerukunannya juga gitu ya, dan juga gimana cara mereka itu memegang teguh solahing ilat atau gerak lidah ya, artinya lidah harus dijaga ya supaya tidak menyakiti orang lain gitu ya, tidak berbohong jika nggak ingin dibohongi orang lain, dan juga
Jangan mencelakai orang lain kalau tidak mau celaka, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah itu mungkin sekilas ya tentang apa yang ada di suku Samin itu. Nah guys, masyarakat Samin sendiri itu ternyata juga pernah mengisolasi diri ya sampai tahun 70-an, dan mereka sebenarnya juga baru sadar ya bahwa Indonesia telah merdeka. Tapi meskipun begitu, mereka masih menganggap bahwa pemerintah sekarang itu ya sama sih, sama dengan pemerintah zaman Belanda dulu, katanya gitu ya. Oke guys, untuk ajaran dari Saminisme ini, mereka itu memegang ajaran tidak bersekolah, tidak memakai peci, tapi pakai kain seperti ini ya, di kepalanya itu seperti orang Jawa pada umumnya ya, zaman dulu tidak berpoligami, kemudian tidak memakai celana panjang, hanya pakai celana selutut, tidak berdagang, dan menolak terhadap kapitalisme. Jadi kayak gitu ini guys, pokok-pokok yang diajarkan sama orang-orang Samin. Oke guys, itu sekilas ya tentang suku Saminisme. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.